Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmiati. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Cara Mudah dan Cepat Menghafal Al-Quran. Cara Mudah dan Cepat Menghafal Al-Quran merupakan buku terjemahan dari Kaifa Tahfazul Quran Al-Karim yang ditulis oleh Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawsani dengan penerjemah Zulfan, serta diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Adapun buku yang saya review kali ini merupakan cetakan ketiga pada tahun 2013. Banyak orang yang menghafal Al-Quran seperti terjun bebas, entah itu ikat-ikatan teman, kemauan orang tua, program sekolah, ataupun hal yang lainnya, sehingga untuk istiqomah dalam menghafal Al-Quran sangatlah sulit. Dengan kata lain, ketika teman kita berhenti menghafal, maka kita juga akan berhenti menghafal. Ketika orang tua kita telah tiada, maka kita juga akan meniadakan menghafal. Ataupun ketika kita sudah lulus dari sekolah, maka putuslah juga kemauan kita untuk menghafal. Nah, tentulah itu merupakan hal yang tidak diinginkan bagi kita menghafal Al-Quran. Sehingga muncullah pertanyaan, apakah ada cara yang mudah dan cepat dalam menghafal Al-Quran agar dapat membantu kita tetap istiqomah berada di jalan penghafal Al-Quran? Adapun jawabannya, sebagian besar sudah terjawab di dalam buku yang berjumlah 238 halaman ini. Secara umum, buku ini menjelaskan tentang kaidah umum dan prinsip dasar menghafal Al-Quran, dilanjutkan dengan metode menghafal Al-Quran, teknik murajaah hafalan Al-Quran, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses menghafal Al-Quran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kaidah umum dan prinsip dasar menghafal Al-Quran. Yang pertama itu adalah niat menghafal Al-Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya. Apabila seorang penuntut ilmu menghafal Al-Quran semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Coba deh kita bayangkan, misalnya kita lagi sedih terhadap suatu hal, tiba-tiba muncul ayat di ingatan kita, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika kita lagi putus asa, muncul ayat, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Atau ketika kita lagi galau, hati tidak tenang, muncul lagi ayat, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka sungguh sangatlah bahagia jika setiap permasalahan hidup yang kita jalani terjawab dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan. Dalam buku yang berjumlah 5 bab ini juga dijelaskan tentang waktu yang ideal untuk menghafal Al-Quran, yaitu waktu sahur dan setelah sholat subuh, sebab saat itu pikiran kita sedang jernih dan badan terasa segar. Adapun tempat yang ideal menurut penulis buku ini adalah masjid, sebab di dalam masjid seseorang dapat lebih terjaga. Mata tidak melihat yang haram, telinga tidak mendengar yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lidah tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik-baik. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah menggunakan satu cetakan mushaf Al-Quran saja. Jangan berganti-ganti, karena akan membingungkan kita mengenai letak ayat-ayatnya di dalam ingatan. Misalnya kita punya 2 cetakan mushaf Al-Quran yang berbeda. Satu cetakan mushaf Hafazan dan satunya lagi cetakan mushaf Al-Jamil. Di halaman 22 atau awal juz 2 kita temui bahwa baris keempat pada mushaf Hafazan diakhiri dengan kata wama, sedangkan mushaf Al-Jamil diakhiri dengan kata syahidan. Baris ke-9 pada mushaf Hafazan diakhiri dengan kata Al-Masjidi, sedangkan pada mushaf Al-Jamil diakhiri dengan kata Al-Haram.
Selanjutnya, pada baris ke-12, pada mushaf Hafazan diakhiri dengan kata bikulli, sedangkan pada mushaf Al-Jamil diakhiri dengan kata ayatin. Dan yang terakhir, pada baris ke-14, pada mushaf Hafazan diakhiri dengan kata ba'di, sedangkan pada mushaf Al-Jamil diakhiri dengan kata ba'dima. Perbedaan-perbedaan itulah yang menganjurkan kita untuk hanya menggunakan satu cetakan mushaf. Karena sejatinya ketika kita menghafal Al-Quran, mata kita juga ikut menghafal letak-letak ayatnya. Selain yang dijelaskan tadi, masih banyak lagi kaidah umum dan prinsip dasar menghafal Al-Quran yang dijelaskan dalam buku ini, seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeraskan suara ketika menghafal Al-Quran sehingga kita dapat mendengar suara kita sendiri, memperbaiki bacaan sebelum menghafal Al-Quran, proses menyambung ayat, aktivitas mengulang-ulang bacaan, menghafal setiap hari meskipun hanya sebentar, menghafal secara perlahan dan teratur atau tidak tergesa-gesa, memperhatikan ayat-ayat yang mirip atau mutasyabihat, menjaga hubungan dengan guru, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang metode menghafal Al-Quran. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai 25 metode menghafal Al-Quran. Adapun metode yang ideal menurut penulis yaitu Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Ghasani sebagai berikut. Pertama-tama, terlebih dahulu kita mempersiapkan diri sebelum menghafal Al-Quran, seperti memilih mushaf Al-Quran yang cocok, menghadirkan niat, berwudu, mencari tempat yang tenang, dan menghadap kiblat. Selanjutnya, kita melakukan pemanasan sebelum menambah hafalan baru dengan cara membaca halaman yang akan dihafal selama 10-15 menit. Misalnya nih, kita ingin menghafal Al-Quran di halaman 22 atau awal juz 2. Maka pemanasan yang kita lakukan yaitu membaca surah Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 145 berulang-ulang selama 10-15 menit. Lalu dilanjutkan dengan memandangi ayat yang akan kita hafal secara fokus dan juga konsentrasi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan ayat 145. Selanjutnya kita mulai membaca ayat 142 dengan melihat mushaf. Minimal kita mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali. Misalnya nih, Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriqu wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kemudian pejamkanlah kedua mata Anda dan bayangkan dalam ingatan posisi kata-katanya. Lalu bacalah ayat tersebut. Apabila Anda mampu membaca ayat tersebut dengan sempurna tanpa kesalahan, maka jangan senang dulu. Ulangilah pembacaannya hingga 2 kali, 3 kali, atau 5 kali. Selanjutnya, bukalah kembali mata Anda. Lalu bacalah ayat tersebut dengan melihat mushaf untuk memastikan bahwa Anda telah menghafalnya dengan benar. Apabila Anda yakin 100% bahwa Anda telah menghafalnya dengan benar, maka jangan senang dulu. Akan tetapi, pejamkanlah mata Anda sekali lagi dan bacalah ayat tersebut sekali lagi. Dengan langkah-langkah ini, Anda seolah sedang mengukir ayat ini dalam ingatan Anda dengan ukiran yang tidak akan luntur, insya Allah. Setelah melewati tahap ini, Anda bisa langsung beranjak ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Mulailah melakukan langkah-langkah seperti yang telah Anda tempuh pada ayat 142 tadi.
Apabila merasa ayatnya terlalu panjang, Anda boleh membaginya menjadi beberapa bagian dengan memperhatikan tempat pemberhentian yang baik dan dibolehkan, sehingga maknanya tidak keliru. Kemudian ulangi dan ulangi lagi beberapa kali hingga Anda dapat mengukirnya di dalam ingatan. Sekarang mulailah dengan praktek menyambung ayat, yaitu menyambung ayat 142 dengan ayat 143. Lakukanlah dengan membuka mushaf Al-Quran. Kemudian perhatikanlah dengan seksama penghujung ayat 142, yaitu Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lalu Anda membacanya dengan suara yang dapat terdengar. Tanpa menghentikan bacaan, sambunglah bacaan Anda dengan permulaan ayat 143, yaitu Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ulangi langkah menyambung ayat ini berkali-kali, tidak kurang dari 5 kali. Selain metode tadi, juga dijelaskan mengenai metode-metode yang lain, seperti menghafal bersama teman, menghafal ketika di dalam perjalanan, menghafal dengan bantuan alat elektronik, menghafal dengan bantuan tulisan, menghafal dengan metode dawaran atau berputar, menghafal dengan metode Uzbekistan yang pengulangannya sebanyak 300 kali atau 150 kali, menghafal dengan metode Turki, dan lain sebagainya. Pembahasan ketiga mengenai teknik murajaah. Di dalam buku ini dijelaskan 2 teknik murajaah, yaitu murajaah sendiri dan juga murajaah bersama orang lain. Untuk teknik murajaah sendiri, ada yang membagi Al-Quran menjadi 6 bagian. Cara ini merupakan cara yang paling tinggi, yaitu dengan membaca hafalan Al-Quran sebanyak 5 juz setiap harinya, lalu menamatkan seluruh Al-Quran dalam waktu 6 hari. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan siapa saja yang rutin membaca 5 juz setiap harinya, niscaya ia tidak akan lupa. Selain itu, ada juga yang membagi hafalan menjadi 7 bagian sesuai dengan surah. Ada juga yang menamatkan Al-Quran selama 10 hari, yang berarti membaca 3 juz setiap harinya. Ada juga yang melakukan murajaah di dalam salat dan lain sebagainya. Adapun untuk teknik murajaah bersama orang lain, terdiri dari pertama, murid menyetor seluruh hafalan kepada guru, baik setoran hafalan baru maupun setoran hafalan lama dengan batasan yang telah ditentukan oleh guru. Yang kedua, mudarasah dan mengulangi hafalan. Dan yang ketiga, mu'aradah jibriliyah. Terakhir, di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai jenis-jenis makanan yang dapat membantu menguatkan hafalan, yaitu madu, kismis, susu sapi, buah delima, air zam-zam, dan ikan segar. Cukup sekian review buku pada kali ini. Akhir kata, yang sangat saya suka dari buku ini adalah penjelasan yang sangat rinci mengenai metode menghafal Al-Quran dan juga teknik murajaahnya, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan situasi kita yang sekarang. Misalnya, ketika kita sangat sibuk, metode apa yang kita gunakan? Ketika kita punya waktu lapang, metode apa juga yang kita gunakan? Sehingga waktu kebersamaan kita bersama dengan Al-Quran akan lebih banyak lagi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.